Apa yang terlintas di pikiran kalian jika mendengar kata video game? Apakah kalian langsung teringat dengan Mobile Legends? Atau mungkin PUBG? Main bola di PS? Atau Dota dengan setup PC gaming rata kanan? Video game sendiri bisa menjadi sebuah topik yang sangat luas. Dari topik tersebut kita bisa berbicara tentang gameplay, development, sejarah, ekonomi, marketing, psikologi, sosial, dan lain-lain. Hari ini kita akan bicarakan tentang sesuatu yang paling digemari oleh banyak orang, baik itu dari generasi X, milenial, sampai generasi Z. Kita akan membicarakan tentang video game. Nama gua Infidel, welcome to the show. Video game adalah sebuah media elektronik yang pada masanya memiliki keunikan sendiri. Video game tidak dapat berfungsi tanpa seorang player yang memberi perintah tentang apa yang harus dilakukan oleh sebuah video game. Adanya hubungan esensial antara video game sebagai objek dan player sebagai subjek menjadikan video game sebagai sebuah media elektronik interaktif. Berbeda dengan media elektronik lainnya seperti televisi atau radio, di mana seseorang tidak perlu melakukan apa-apa untuk dapat menikmati media tersebut. Sama halnya seperti media kreatif pada umumnya, video game juga memiliki berbagai macam genre. Dan dari berbagai macam genre tersebut, kita bisa bagi kembali ke dalam beberapa kategori. Contohnya jika kita lihat dari segi gameplay, kita bisa lihat ada beberapa genre seperti fighting game, RPG, first person shooter, MOBA, action, dan lain-lain. Lalu kita bisa lihat juga dari segi tema, ada video game seperti horror, crime, fantasi, simulasi, dan lain-lain. Game seperti single player, multiplayer, atau online game juga bisa kita sebut sebagai genre jika kita lihat dari segi desain. First person shooter dan MOBA adalah salah satu contoh dari genre video game yang sangat populer. Kedua genre ini bisa dibilang sangat populer karena kedua genre ini memiliki potensi untuk berada di level kompetitif yang sangat tinggi. Konsep kompetisi di dunia video game sangat diminati oleh banyak orang di dalam komunitas gamer. Karena secara langsung para developer video game memberikan ruang untuk gamer yang ingin melatih kemampuan dirinya untuk dapat tampil lebih baik di antara gamer yang lain. Selain itu, ruang kompetitif ini juga memberikan kesempatan bagi para gamer untuk menunjukkan kemampuannya dalam bermain video game kepada publik yang didukung dengan keberadaan platform seperti YouTube dan Twitch. Tidak heran jika ruang kompetitif kini menjadi sorotan yang sangat atraktif, tidak hanya bagi para gamer, tetapi juga bagi para investor, brand, dan media, sehingga menjadikannya sebuah bisnis yang besar dan terus berkembang sampai sekarang. Dari berbagai macam genre video game, hampir semuanya bisa berada dalam level kompetitif. Tapi kali ini gue akan fokus pada satu genre yang menurut gue paling populer dan paling menarik, yaitu fighting game. Fighting game adalah sebuah genre video game di mana player memilih satu karakter dari daftar karakter yang sudah disediakan. Sang player kemudian bermain dengan karakter yang telah dipilih. Setiap karakter di dalam daftar memiliki moveset dan playstyle yang berbeda-beda, menjadikan setiap karakter memiliki karakteristik yang unik. Contohnya seperti dalam Street Fighter, karakter seperti Ryu, Guile, atau Dhalsim adalah karakter yang memanfaatkan serangan jarak jauh. Sedangkan karakter seperti Blanka atau Zangief adalah salah satu karakter yang memanfaatkan serangan jarak dekat. Ada banyak sekali istilah-istilah yang digunakan di dalam dunia fighting game. Tapi semua istilah ini hanya berarti jika kalian ingin tampil lebih baik atau terjun ke ranah kompetitif. Dari sekian banyak fighting game, sebenarnya menarik untuk dilihat, karena dari masing-masing setiap video game ini memiliki desain yang unik. Beberapa di antaranya didesain untuk lebih simpel dan kasual, sedangkan yang lainnya didesain lebih kompleks. Tapi biarpun begitu, fighting game tetap digemari oleh banyak orang. Sehingga muncul pertanyaan, kenapa genre fighting game bisa menjadi sangat populer dari dulu hingga sekarang? Apakah kalian tahu gambar ini? Ini adalah mesin arcade yang sangat populer pada masanya. Mesin ini pertama kali menjadi populer pada tahun 70-80-an dengan video game klasik seperti Pong, Pac-Man, Space Invaders, dan lain-lain. Fighting game adalah genre yang mendorong popularitas bisnis arcade video game atau industri video game pada umumnya, dan juga menjadi salah satu genre yang menyelamatkan bisnis arcade video game di Amerika Utara setelah hancurnya pasar video game pada tahun 1983. Walaupun pada waktu itu orang-orang belum banyak memiliki mesin konsol, bukan berarti mereka tidak bisa bermain video game sama sekali. Karena berkat mesin arcade ini,
Cukup dengan sekeping koin, mereka sudah bisa menikmati berbagai macam video game yang disajikan oleh arcade video game tersebut. Terlebih lagi dengan adanya genre fighting game yang mengikat banyak orang, di mana orang-orang hangout bersama teman dan bermain fighting game satu sama lain, mudahnya bagi orang-orang untuk mengakses video game tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Dan juga nilai sosial yang tinggi yang dimiliki oleh genre fighting game ini, menjadikan genre ini salah satu genre yang bisa dibilang mengawali kisah sukses industri video game. Sebuah genre yang sangat populer karena tidak hanya menarik perhatian para kompetitif gamer, tapi juga menarik bagi para casual player. Kalian bisa menikmati video game tanpa harus pusing memikirkan combo atau moveset. Button mashing atau bermain dengan menekan semua tombol secara acak sudah menjadi bagian dari permainan. Dan bila kalian ingin mempelajari lebih jauh, fighting game pun menyediakan ruang bagi mereka yang ingin menjadi pemain yang lebih baik atau mungkin terjun ke ranah kompetitif. Sebuah genre video game yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Memiliki daya tarik yang tinggi bagi seluruh kalangan menjadi salah satu alasan yang menurut gue menjadikan genre fighting game salah satu genre yang paling populer di video game. Ada banyak media di mana gamer bisa mencicipi bagaimana suasana bermain di level kompetitif. Hampir setiap video game memiliki ruang di mana para gamer kompetitif bernaung. Genre seperti MOBA, FPS atau shooter, dan fighting game merupakan salah satu dari genre video game dengan panggung kompetitif terbesar. Panggung khusus untuk fighting game adalah Evolution Championship Series, sebuah turnamen tahunan bagi para pemain fighting game. Ada banyak jenis fighting game yang dipertarungkan di turnamen tersebut, dan pemain terbaik dari seluruh dunia berkumpul untuk bertarung dan meraih hadiah pertama sebesar hampir $70.000 atau setara dengan 1 miliar rupiah. Salah satu hambatan yang akan dihadapi player jika ia ingin terjun ke dunia kompetitif di fighting game, salah satunya adalah moveset. Setiap karakter memiliki daftar moveset yang panjang dan bisa dibilang bikin ilfeel bagi beberapa player. Namun fighting game sekarang tidak serta-merta hanya menghafal moveset saja. Karena video game seperti Super Smash Bros. Memiliki moveset yang bisa dibilang simple. Tapi biarpun begitu, player yang ingin terjun ke dunia kompetitif tetap membutuhkan waktu dan latihan yang cukup dan bisa dibilang panjang jika ingin berada di level kompetitif. Karena sebenarnya moveset hanya salah satu elemen dari berbagai macam elemen yang harus dipahami oleh seorang player. Karena masih ada konsep teknikal seperti frame data, zoning, cancelling, anti-air, dan lain-lain yang harus dipahami oleh player jika ia ingin berada di level kompetitif. Intinya, dan tidak hanya khusus bagi fighting game, jika seorang player ingin berada di level kompetitif, maka mereka harus bisa menyediakan waktu dan tenaga untuk latihan dan juga memahami berbagai macam teknis yang akan digunakan dalam video game yang mereka mainkan. Fighting game akan selalu menjadi salah satu genre yang populer di industri video game. Setiap tahunnya para developer terus menciptakan sebuah fighting game yang unik dan inovatif. Selain itu, ketertarikan gamer untuk memainkan game ini juga tidak akan pernah pudar. Sebuah genre yang merangkul baik para gamer kasual dan juga kompetitif. Gue yakin fighting game akan terus ada dan semakin berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Hello, this is Infidel from the future. Dan sorry kalau misalkan videonya a little bit too short, karena gue juga nggak nyangka ternyata videonya nggak nyampe 10 menit. But anyway, thank you for watching. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe buat terus mengikuti video essay gue yang lainnya. Atau jika kalian punya topik atau ide yang sekiranya menarik untuk dibahas, bisa sharing di komen atau mungkin tell me directly or I don't know. But anyway, thank you and see you in the next video. Bye.